Baik, selamat sore untuk semuanya ya. Kita masuk ke bab 5 tentang input output ya. Ya, input adalah sebuah aktivitas yang tujuannya memasukkan nilai ke dalam sebuah program. Kemudian program itu akan memprosesnya dan menampilkan hasilnya. Jadi menginput data melalui keyboard itu sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari inti sebuah aplikasi, yaitu input, proses, dan output, yaitu menjadi inti dari sebuah sistem komputer. Ada input, ada proses, dan nanti ada outputnya. Nah, input adalah memasukkan nilai ke dalam program. Kemudian prosesnya nanti langkah demi langkah, kemudian yang akan diproses menurut algoritma tertentu yang diinginkan dan menampilkan menggunakan mekanisme output. Nah, kita ini pada kesempatan kali ini akan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Karena Python cukup mudah difahami dalam penulisan sintaknya. Ya. Ya, di sini dijelaskan Python fokus pada tingkat keterbacaan kode. Jadi kodenya tidak sulit. Ya. Kalau di praktikum kemarin kita menggunakan Java, itu kan lebih mirip ke bahasa C. Ya. Java itu dekat ke bahasa C. Yang sintaknya lebih sulit untuk difahami bagi pemula, gitu ya. Nah, karena ini masih mata kuliah algoritma, maka kita menggunakan bahasa pemrograman yang lebih mudah mendekati aras kalimat secara manusia. Ya, kita menggunakan Python. Ya, Python di samping itu memiliki kelebihan manajemen memorinya otomatis. Jadi kita nggak perlu repot mengatur manajemen memori di dalam Python. Ya. Dan Python banyak ya library-library yang dibangun oleh seluruh orang di dunia yang sangat-sangat berguna untuk kita gunakan. Ya, kita tahu Python merupakan bahasa pemrograman yang free ya, yang didistribusikan menggunakan lisensi General Public License atau free software yang Anda bisa download dengan gratis ya. Ya, kita tahu popularitas Python makin hari makin meningkat ya, karena banyak digunakan untuk membangun basic artificial intelligence. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang berada di revolusi industri 4.0. Yang salah satu pilar-pilarnya adalah mesin learning, ya, kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence, kemudian data mining, ya, atau kemudian cloud system. Nah, banyak di antaranya seperti artificial intelligence, Internet of Things itu dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jadi tidak ada salahnya kita belajar dari awal ini kita mengenal dengan bahasa pemrograman Python. Nah, masuk ke tadi topik utama yaitu input dan output. Input di dalam Python sudah disediakan fungsinya, yaitu fungsinya menggunakan sintak input seperti yang terlihat di sini ya. Itu untuk menangkap masukan dari keyboard. Semua input yang dimasukkan ke dalam Python itu akan dianggap sebagai string ya. Jadi nanti kalau Anda membutuhkan input dalam bentuk integer, maka harus dikonversi atau disebutkan tipe datanya di luar. Nah, kalau tidak disebutkan berarti dia dianggap sebagai string ya, yang dimasukkan. Kemudian ini adalah format dalam penulisan sintak di Python untuk input. Jadi nama variabel seperti di materi sebelumnya, setiap masukan atau input harus kita siapkan memori di dalam komputer yang kita sebut dengan kita namai dengan variabel. Ya. Variabel itu memori dinamis yang ada di dalam komputer untuk menampung inputan data.
Ya, formatnya seperti ini, nama variabel sama dengan input. Nah, input apa? Nah, inputnya adalah nanti sebuah teks, ya. Sebuah teks ini pasti akan menginput perintah, ya, membuat perintah atau memerintahkan user untuk melakukan sesuatu inputan yang nanti hasilnya disimpan ke dalam nama variabel. Ya. Kemudian untuk menampilkan hasil inputan di dalam Python, kita disediakan juga fungsi yang namanya print, ya. Fungsi print, fungsi cetak. Ya. Ada berbagai macam variasi untuk menampilkan hasil inputan tadi, yaitu menggunakan petik tunggal, kemudian petik ganda, dan petik tiga, yang nanti masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ada juga format karakter menggunakan escape karakter atau backslash, ya. Nah, itu ada fungsinya, nanti kita praktekkan. Kemudian ada argumen yang disertakan di dalam fungsi print itu n sama dengan tanda petik, ya, n petik. Yang ini fungsinya untuk menggabungkan baris yang terpisah, ya, istilahnya begitu. Jadi perintah print itu selalu di dalamnya diakhiri dengan enter atau ganti baris. Nah, agar print itu tidak berganti baris, kita menggunakan argumen n sama dengan kosong. Jadi menghilangkan perintah ganti baris di dalam sintak print. Berikutnya ada format menggunakan row string atau R. Nah, R ini untuk menampilkan teks yang dicetak apa adanya tanpa format apapun. Oke, kita nanti bisa langsung lihat ya contoh-contohnya. Nah, ini contoh output dalam Python. Ya, bisa menggunakan tanda koma atau menggunakan tanda plus untuk menampilkan variabel yang kita simpan. Nah, ini input, harusnya input. Ingat jadi Python itu case sensitif, ya. Atau input besar dan input kecil dianggap berbeda. Ya, ini print juga print kecil, ya. Oke, print. Ya, bisa menggunakan tanda koma untuk menampilkan variabel dan tanda plus untuk menampilkan variabel yang sama. Oke, kita coba dulu ya. Sampai sini kita coba menggunakan browser. Nah, Python bisa kita coba selain menggunakan selain menggunakan editor kode, ya, editor kode, kita bisa menggunakan browser. Ini browsernya. Coba saya lihat browsernya. Browsernya yang online Python. Nah, Anda bisa dapatkan browser di sini. onlinepython.com, online Python compiler. Ya, ini ya. Anda bisa masuk ke sini untuk kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Anda tidak perlu menginstal Python di komputer. Di browser kita bisa mempraktekkan tadi yang sederhana dulu. Oke, nah sekarang saya coba hapus, ya. Kita akan membuat sebuah inputan seperti yang tadi dijelaskan di teori. Saya menggunakan misalnya C nama sama dengan input siapa namamu, nah, gitu ya. Sudah, kemudian bagaimana cara menampilkannya? Saya print halo, ya halo. Saya menggunakan halo nama, ya C nama. Nah, ini adalah proses input, ya. Kemudian ini adalah proses output atau menampilkan di layar. Kita coba. Siapa namamu? Misalnya saya tulis Joko. Nah, kemudian program merespon dengan halo Joko. Nah, ini contoh input dan output. Kemudian saya coba tambahkan
berapa usiamu gitu ya, misalnya n usia sama dengan input. Nah, ini menggunakan tanda petik 1, saya coba menggunakan petik 2. Nah, perhatikan bedanya. Berapa usiamu? Nah, print, saya gunakan petik 2, Joko, namanya ya, namanya saya tulis dulu biar kelihatan interaktif. Joko, usiamu adalah n usia. Oke, kita lihat. Misalnya Joko, siapa namamu Joko? Halo Joko, berapa usiamu? Gitu ya. Berapa usiamu? Misalnya 22. Nah, Joko usiamu adalah 22. Nah, oke ya. Jadi ini salah satu contoh input dan output pertama kali yang kita gunakan di dalam editor Python. Nah, di samping menggunakan browser, kita bisa menggunakan editor yang lebih canggih, yaitu Visual Studio Code. Ya, saya menggunakan Visual Studio Code. Misalnya begini. Oh, saya sudah tutup ya. Visual Studio Code. Nah, ini adalah tampilan Visual Studio Code, editor dari berbagai macam bahasa pemrograman yang kita bisa pakai. Ya. Jadi banyak ya editor bahasa pemrograman yang tersebar. Mungkin kalau Python yang terkenal atau dipakai banyak orang, PyCharm. Ya. PyCharm itu editor khusus untuk Python. Nah, tapi saya menggunakan Visual Studio Code karena di sini saya bisa menggunakan banyak bahasa pemrograman. Bisa Java, bisa Python, C Sharp, dan PHP mungkin, dan lain-lain ya. Jadi ini editor yang multi using gitu ya, yang jadi bisa saya gunakan untuk macam-macam ya. Tinggal nanti kita sedang menuliskan kode apa, ya kita tinggal download saja library-nya atau applet-nya untuk menyesuaikan. Jadi saya nanti dia langsung bisa menyesuaikan dengan bahasa pemrograman tertentu. Ya, ini contoh menggunakan editor yang lebih canggih daripada tadi di browser. Nah, silakan nanti untuk ke depan Anda boleh mendownload ini ya, Visual Studio Code, atau mungkin Anda nyaman dengan PyCharm, boleh ya. Silakan Anda download, dan jangan lupa Python-nya tentu saja ya. Python-nya juga di-download. Bisa di-download di sini di python.org. Ini nggak besar ya. Kemudian untuk Visual Studio Code bisa Anda download di code.visualstudio.com. Ini meskipun Microsoft ya yang buat, tapi ini free ya. Bisa di-download secara gratis untuk Visual Studio Code ya. Itu mungkin ya untuk editornya. Nanti bisa di-download dulu untuk pertemuan yang akan datang. Ya, kita kembali ke sini sedikit, kita kembali ke teori tadi tentang escape karakter ya. Escape karakter dan fungsinya ya. Kalau tanda backslash ini digunakan untuk menambahkan karakter tertentu, misalnya tadi ini tanda apostrof ya. Contohnya begini, saya kembali ke editor kode yang sini ya. Nah, seringkali ini saya coba. Oke, ini ya. Nah,
Di dalam kaidah penulisan bahasa Inggris itu seringkali kita melihat misalnya contohnya begini. Joko apostrof S home. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini di dalam bahasa Inggris penulisannya boleh. Nah, dalam Python kalau kita tuliskan seperti ini, ya, misalnya print menggunakan tanda petik satu, this is Joko home. Nah, ini menjadi salah, ya, karena ada 3 tanda petik yang oleh compiler ini dianggap penutup, ini dianggap penutupnya ini. Padahal maksud kita tidak seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kita tambahkan escape karakter. Nah, seperti ini ya. Escape karakter di depan tanda apostrof S. Nanti hasilnya ini saya remark dulu. Untuk meremark di Python kita menggunakan tanda crash, artinya tidak akan dieksekusi, gitu ya. Nah, kita run. Nah, ini ada tanda apostrof S di sini. This is Joko Show. Meskipun ada tanda petik satu di sini, petik satu di sini, tapi dia masih bisa dituliskan. Ya. Atau kita juga bisa menuliskan dengan kombinasi seperti ini. Kita nggak pakai tanda petik, tapi petiknya 2 di belakang dan di depan. Nah, ini juga bisa. Ya. Nah, sama hasilnya, meskipun ditulis dengan cara yang berbeda. Ya, ini untuk ini. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi disebutkan petik 3, ya. Nah, petik 3, petik 1, 3, misalnya begini, ini untuk menggabungkan sebuah baris. Misalnya print 1, 2, 3. Ya, begini ya. Joko kuliah di Universitas Joko kuliah di Universitas Semarang, Jalan Soekarno-Hatta. Nah, perhatikan ini. Ini kita gunakan petik 3 ya, dan kita enter. Kita enter. Jadi sudah ganti baris. Nah, nanti apa yang akan dicetak oleh program? Ya. Nah, dia akan mencetak apa adanya. Ya, perhatikan ya. Padahal harusnya Python itu ganti baris dia akan dijalankan atau dieksekusi. Tapi karena kita menggunakan tanda petik 3 ya di sini, maka sebelum ada tanda petik 3 lagi, dia akan dianggap sebuah satu kesatuan dan ditulis apa adanya. Kalau ini ganti baris, ya dia akan ganti baris. Ya, perhatikan hasilnya. Joko kuliah di Universitas Semarang, Jalan Soekarno-Hatta. Ya, ini berganti baris. Ya. Atau kita juga punya variasi, misalnya begini. Ini saya tulis begini. Dalam satu baris, begini. Ini petiknya saya ganti 2. Tapi tampilannya akan saya pindah baris. Ya, saya pindah baris. Berarti ini perhatikan ya, ini 3 baris jadi 1. Yang ini saya kasih tanda menampilkan output sesuai tulisan. Nah, kemudian di sini menampilkan output pindah baris. Nah, misalnya begini, saya tambahkan escape karakter N, ya, kemudian di sini juga escape karakter N. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata hasilnya sama, ya. Ternyata hasilnya sama antara ini tadi
petik 3, dan kita tambahkan escape karakter N. Ya, itu ternyata hasilnya sama. Ya. Kalau kita mau melihat, ya tadi ada ya namanya row input, kita tambahkan R di depannya, maka tulisannya harusnya apa adanya. Nah, ini lihat. Yang di baris ke-15 ya, perhatikan di baris ke-15 itu kita tambahkan R di depannya, format R di depannya, maka dia row string ya, istilahnya row string. Row string itu apa adanya dituliskan. Backslash N-nya juga dituliskan, dan seterusnya. Itu nanti juga akan ada fungsinya ya, bukan berarti nggak ada fungsinya, karena Python itu bagus untuk pengolahan teks ya. Seringkali mungkin teksnya itu panjang gitu ya. Dan format-formatnya di dalamnya tuh banyak sekali yang kita kesulitan kadang mencarinya. Maka tinggal tambahkan saja row string di depan, nanti akan tercetak semua format yang ada di dalam teks itu. Formatnya bagaimana gitu ya. Itu untuk fungsinya dari row string. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita ingin menggabungkan ya, menggabungkan sebuah baris. Ya, untuk menggabungkan baris ya, misalnya kita mau menulis menggabungkan baris ya. Nah, kita perhatikan, kita buka dulu ini remark-nya misalnya, saya buka dulu. Oke. Nah, kemudian saya akan menggabungkan ini. Nah, saya akan mencetak di sini print. Oke, ini saya pindah aja lah. Saya copy di sini ya. Usia, kemudian saya gunakan N sama dengan tanda petik ya. Saya akan menyampaikan pesan Joko, usiamu adalah 22 tahun. Joko, nah ini Jokonya saya hapus. Nah, misalnya begini, C nama. Nah, ini perhatikan yang di sini ya, perhatikan tanda N di sini. Ya, N sama dengan petik yang saya kasih spasi di dalamnya. Ini saya hapus biar nggak bingung nanti outputnya. Oke, kita run. Siapa namamu? Joko. Halo Joko, berapa usiamu? 22. Nah, perhatikan di sini ya. Ini masih tadi, nah, masih sisa yang tadi ya. Usiamu adalah 22. Ya. Ini nyambung ya. Perhatikan baris 12 dan 13. Outputnya adalah Joko, ya, C nama, saya tuliskan di sini. Joko, usiamu adalah 22. Kemudian ini kalimat ini nyambung ke sini. Joko, ya ini ya, Joko. Ini Joko yang sini outputnya. Kamu kuliah di Universitas Semarang, Jalan Soekarno-Hatta. Jadi ini nyambung dengan ini. Ya, dua ini menjadi satu kesatuan yang ini. Pak, kok ini turun ya? Karena ini ada escape karakter N. Kalau enggak berarti dia nyambung ke kanan terus. Nah, ini yang saya mau tunjukkan adalah fungsi ini. Fungsi ini gunanya untuk menyambung, ya, menyambung cetakan setelahnya. Jadi menghapus karakter enter di perintah atau di sintak print yang bawaan. Nah, print itu setelah mencetak dia akan enter ke bawahnya. Nah, tapi untuk menghilangkan itu kita tambahkan perintah ini, N sama dengan tanda petik. Oke, ini untuk awalan kita pengenalan di Python ya. Untuk ke depan mungkin bisa kita gunakan editor yang lebih modern menggunakan Visual Studio Code. Ya, ini ya, silahkan nanti di-download dan Python-nya diinstal di masing-masing komputer. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Ya. Kita ketemu lagi
di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.